Halo Yun. Halo, Siapa aku manggil ya? Dwi, Yuni, Yunita, Ita, Yunita. Yunita. Heeh. Kepanjangan nggak sih Yunita? Oke, Dwi Yun aja. Dwi Yun. Dwi Yun. Seperti Mas yang biasa manggil aku. Manggilnya Dwi apa Yuni nih? Jadi Dwi Yun aja. Oke, Dwi Yun. Ya, Yun aja lah. Oke, Nggak Yun. apa-apa toh Yun. Gak apa-apa. Oke. Daripada Yan Yun. Oke. Jadi Yuni, udah lama banget kita nggak ketemu. Iya, setelah berapa tahun nih Mas? Lulus 2007. 17. 17. 18, 19. Banyak loh, 5 tahun loh. Udah 22, 5 tahun. 5 tahun juga aku udah gak ke Jogja. Oh ya? Aku baru ke Jogja ini Januari kemarin itu. Nah, tapi waktu les kemarin bukannya di Jogja? Di Jogja, cuman kan anggapannya 2017 lulus Agustus, itu sampai bulan kira-kira Januari Februari langsung selesai. Oke. Sebenarnya aku pas lagi di tempat untuk ngelanjut itu tuh nggak nyampe selesai karena udah dapet kerjaan gitu. Jadi kayak sebenarnya itu tuh tinggal tes. Tinggal tes akhir result yang dimana kan abis itu ada sertifikasi ya kan, sertifikasi biasanya kan kalau di sertifikasi pariwisata ada pastry cook, ada tour leader gitu-gitu. Nah aku nggak nyampe selesai. Tapi kalau sewaktu-waktu aku mau lanjut itu bisa kayak tinggal lanjut 2 bulan paling. Kemarin cuma ikut pelatihannya, pelatihan masak. Pelatihan masak. Lebih ke apa? Pastry, continental cake and dessert. Wah, kamu bisa buat cake dong. Bisa. Buat sekarang yuk. Oke, request kayak apa nih? Bayar nggak? Untuk Mas Cherry bayarannya lebih tinggi. Biasanya gitu ya. Kalau orang dekat bayarannya lebih tinggi. Bukannya dapat diskon. Yuni, kemarin kan ikut itu juga ya, yang pastry di salah satu tempat pelatihan lah gitu yang ada di Jogja. Cukup terkenal tempatnya, bukan cukup, sangat terkenal malahan. Iya. Karena bisa mengarahkan siswanya kemana-mana ya. Iya, apalagi misalkan kita yang emang cita-citanya tuh pengen jadi chef. Gitu. Itu kan cita-citanya masih pengen jadi chef ya. Aduh, enak nih yang emang di hotel. Waktu itu kan masih jadi casual gitu. Ngeliat chef nih kayak tinggal nyicip doang gitu. Bukan yang bagian babunya kayak motong mulu, atau masak mulu. Gue pengen bagian nyicipin doang nih terus nyuruh gitu. Tapi akhirnya takdir menjawab lain. Untuk kayak cita-citaku yang mau jadi pastry chef. Ya yang penting chef sih sebenarnya gitu. Kayak langsung ada pikiran kayaknya masak tuh atau misalkan aku baking itu nggak aku jadikan untuk pekerjaan lagi, tapi emang itu hobi yang dimana itu ada kelebihanku gitu. Jadi langsung kayak alih cita-cita, aku pengen kayak dulu kan di UC Hotel itu sempat OJT di sana. Ngelihat supervisor restonya, dia bikin jadwal, bikin ngatur menu-menu buffetnya gitu. Jadi kadang suka nyelip-nyelip waktu tuh deketin bapaknya itu sambil ngeliat-ngeliat, oh ini kerjaannya atasan, gitu. Padahal saat itu aku beliau masih masak juga nggak? Enggak. Dia tuh pakaiannya tuh well grooming banget, tapi pada saat dia masuk ke kitchen tuh benar-benar kayak ini udah sampai mana gitu. Wah enak banget ya kerjanya gitu. Langsung kayak enak ya jadi supervisor resto tuh gitu. Cuman kan ini masih intinya kalau dibilang sebagai atasan, supervisor itu sebagai leader udah pasti. Di atasnya supervisor kan ada manajernya lagi gitu. Nah dari situ tuh setelah aku bertahun-tahun jadi casual gitu, casual di hot kitchen yang penuh api panas untuk perempuan yang kayak ya ampun dikit-dikit bolak-balik toilet mulu buat nangis capek gitu. Aku tuh ngelihat bapak itu tuh langsung jadi inspirasi aku. Aku pengen deh memanage suatu restoran. Gitu. Aku pengen jadi setidaknya kalau bukan jadi supervisor aku jadi asisten manajer dulu. Gitu. Jadi tetap kaitannya dengan F&B. Gitu. Tapi yang membedakan adalah di sini aku yang bikin menunya, aku yang bikin jadwalnya, aku yang emang bikin set menu buffetnya kalau di hotel gitu kan gitu. Membedakannya ada kalau di restoran itu lebih banyak ngurusin manajemen keuangan dan profit and loss biasanya. Gitu. Makanya dari situ setelah aku di Ayan, di Ayan kan lumayan lama tuh 6 bulan.
aku tuh cuma sampai 5 bulan, nggak diselesaikan gitu. Kenapa nggak? Karena aku nyambil apply kerjaan di Cilegon, itu di tempat kelahiran aku. Dan ada restoran yang baru buka, itu restoran dibilang fast food sih bukan, tapi dia brand internasional, Texas, baru masuk Indo. Gitu. Masih ada sampai sekarang? Masih ada. Itu nama brandnya. Itu disebut ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa? Saat itu tuh tahun 2017, brand itu tuh lagi tinggi-tingginya. Nggak, aku bayangin nanti di sini ada tulisan aku editing. Oke. Sebenarnya nggak masalah sih. Jangan. Bebas. Oh gitu. Terserah sih, terserah. Cuman yang penting brand tutut nih. Gitu. Jadi pas di situ tuh ada loker di Jobstreet itu masih tinggi-tingginya banget kan sebelum ada LinkedIn. Ada lamaran supervisor restoran. Aku langsung kepikiran, wah ini nih kerjaannya kayak bos aku dulu nih di UC gitu. Aku lihat tanggung jawabnya, job desk-nya apa aja. Memanage restoran, membuat jadwal, mengerti pokoknya job desk tertentu untuk menjadi supervisor gitu. Ya emang salah satu tanggung jawab tertingginya adalah nge-leader seseorang gitu. Yang dimana kan biasanya dalam satu restoran kan agak banyak ya orangnya, ada kitchen-nya lagi, ada waiters-nya lagi, ada yang bagian kasirnya lagi gitu. Nah, yang bikin aku pede di situ ada sudah berpengalaman menjadi asisten manajer. Gitu. Nah, sebelumnya aku emang casual cook, tapi aku ada teman atau bisa dibilang mantan, itu yang punya atau mantan teman, mantan teman. Oh, sekarang udah nggak temenan, astagfirullahaladzim. Intinya dia orang yang pernah ada. Luar biasa. Sekarang udah nggak ada. Pernah ada di hidup aku. Luar biasa. Ya. Lalu. Nah, dia kan seorang CEO di situ. Jadi yang namanya juga hubungan ya biasanya kan nama dia. Tapi ini aman nih disebut nih. Nggak disebut orangnya kan? Namanya nggak disebut. Kan? Namanya nggak disebut. Tapi kan kamu nyebut jabatannya. Oh ya, intinya aku bekerja, jadi gini ya, aku bekerja di suatu restoran yang dimana itu punya teman aku. Nah, itu punya teman aku, karena ini teman nih, aku bantuin kerjanya dia menjadi PA, personal assistant CEO di restoran. Nah, dari situ tuh aku udah mulai banyak ngerti inventory, ngerti bahan-bahan baku, COGS, not COGS seperti apa, penggajian, bikin schedule dan set menu-menu gitu. Aku langsung pede. Kan ini posisinya job desk-nya adalah pernah berpengalaman sebagai asisten manajer. Tapi aku gue asisten CEO nih. Oke. Gitu. Oke, aku pede. Sama tulisannya satu lagi, minimal S1. Iya ya, kenapa harus gitu ya? Kenapa sekarang mau dari dulu sampai sekarang tuh sebuah jabatan itu harus ada minimal sarjana gitu. Padahal sebenarnya yang namanya D3 itu kan dia lebih banyak praktek ya. Gitu. Tapi tunggu sebentar, di salah satu hotel bintang 4 di Jogja itu ada dulu angkatan 2017. Jadi kamu keluar, dia masuk. Dia sekarang di kapal sih, di kapal pesiar gitu. Cuma masalahnya adalah dia itu lulusan SMK. Iya. Terus masuk ke hotel itu dan jadi supervisor. Jadi kayak nggak ada masalah tuh loh sama jenjang pendidikan. Dia cuma kuliah 1 tahun 2 semester, setelah itu ditinggal karena dia lebih fokus di hotel yang kemudian tujuannya ke kapal pesiar itu. Jadi mungkin tergantung manajemennya juga. Tergantung manajemen dan perbedaan company. Itu kan hotel. Tapi kalau ini baratnya ini perusahaan swasta yang dimana udah berbentuk PT. Perbedaannya kalau itu kan nama PT-nya sekian itu. Kalau ini hotel. Hotel kan dia yang tidak berbadan kayak PT dong. Gitu. Iya enggak sih? Perbedaannya apa sih? PT sama yang emang di hotel itu. Nah, biasanya yang di PT-PT itu kan dia hotel yang PT juga ada loh. Oh, ada juga gitu. Nah, biasanya yang emang di PT itu minimal S1 gitu. Apalagi ibaratnya ini brand, bisa dikatakan ini brand internasional karena ini brand dari Texas gitu.
Oke, aku hajar hajar aja dengan pengalaman aku, karena pada saat aku lulus kuliah I'm not fresh graduate anymore. Karena aku udah ada pengalaman casual, udah pengalaman OJT, ya kan, ada pengalaman magang juga. Kayak aku apply dengan posisi supervisor orang yang baru lulus. Modal nekat. Oke, akhirnya aku apply. Ternyata aku diterima, alhamdulillah gitu. Jadi aku kayak di wawancara di head office, kayak ditanyain apa pengalaman kamu. Pengalaman aku F&B Pak, ada kaitannya, intinya ada kaitannya sama restoran gitu. Cuman aku sebelumnya di hotel gitu. Cuman sama ada inilah, sama-sama sedikit mirip gitu. Mungkin yang membedakan adalah di sini buffet, di resto enggak. Karena ini kan brand fast food gitu. Oke, akhirnya mulailah kerja. The drama begin. Pas lagi masuk, umur lo berapa? Itu aku 2017. Aku masih sekitaran umur 23, 22. Gitu. Jadi biasanya supervisor di sana ataupun misalkan manajer itu pada kolot bahasanya tuh, ibaratnya orang tua kolot tuh. Tapi enggak nganu dong. Apakah memang semuanya itu berbasis pada usia? Nah, biasanya apakah kemudian yang posisinya itu, tinggi itu harus usianya juga sudah lebih senior gitu? Karena mungkin ibaratnya kayak ngeliat looks-nya ini muda banget gitu loh. Sedangkan anak-anak dapurnya itu tuh pada tua. Gitu. Jadi pas lagi ditanya sebelumnya kan ada manajernya. Kamu umur berapa? Masih 22, Pak. Gitu. Kamu menjabat supervisor? Iya gitu. Terus udah akhirnya aku dikasih action plan. Action plan dimana dalam 1-3 bulan aku di sana tuh aku harus lulus. Jadi kayak udah di sana. Ini yang Cilegon. Yang ini Cilegon, yang di itu, yang ibaratnya company pertama. Bisa dibilang ini perusahaan yang emang resmi lah. Sebelumnya kan kayak aku nggak resmi ya, kayak ibaratnya kayak casual gitu kan. Jadi ini ibaratnya perusahaan tidak pertama terikat lah ya. Perusahaan yang terikat pertama untuk aku. Jadi kayak benar-benar tantangannya tuh deg-degan banget tiap hari, yang emang masuk pagi pulang sore gitu. Dan apa ya, aku benar-benar ngerasain yang dimana di restoran itu tuh umur dan jabatan yang emang sesuai dengan pengalaman kuliahnya itu tuh kayak disinisin banget gitu. Jadi kayak umur kalau umur oke lah. Umur aku masih muda gitu. Tapi pas lagi ditanyain kamu dulu kuliahnya di mana? Tapi aku tuh sampai kayak ngumpetin aku tuh dari D3, Mas. Jadi aku kayak langsung ditanyain, kamu dulu kuliah di mana? Di UGM. Jadi kayak oke. Tapi sampai berapa lama pun orang tuh baru ngeh kalau aku tuh D3. Gitu. Jadi aku kayak ditanya, kamu dari mana dulu kuliahnya? UGM. Ya gitu aja. Tanpa aku bilang aku D3 Parwi UGM gitu. Jadi kan biasanya orang karena tahu UGM bagus ya, Bun gitu. Jadi kayak lebih, jadi ada sedikit respect 30% lah. Karena UGM-nya. Iya gitu. Jadi akhirnya aku kayak ada tantangan action plan, langsung ada presentasi selama 3 bulan. Kamu bagaimana aku bisa nerima kamu kalau layaknya kamu sebagai atasan gitu. Jadi akhirnya intinya aku lolos, dan aku tuh masih. Tapi itu ada masa percobaannya nggak? Percobaan yang tadi 3 bulan. 3 bulan 3 bulan itu yang action plan itu. Berarti kalau percobaan nggak lolos, ya kamu nggak bisa kerja di situ. Di situ. Baru dari situ terikat permanen. Gitu. Nah, aku 3 bulan bisa dibilang itu masa probation. Tapi selama 3 bulan lagi, aku tuh punya atasan yang emang bisa dibilang pressure ya, ngasih pressure yang tinggi ke aku. Tapi gimana aku main time management, sama aku tuh ngebuktiin kalau dengan umur aku segini dan ilmu yang emang aku dapetin pada saat kuliah, aku tuh bisa untuk jadi atasan di sebuah restoran F&B gitu. Akhirnya aku selama 3 bulan, intinya kayak namanya restoran itu kan ada target-targetan ya. Jadi banyak kerja sama manajernya itu kita buat ngedapetin target upselling. Jadi selama aku 3 bulan probasi, lulus, lanjut 3 bulan kan. Bisa dibilang itu total 6 bulan.
akhirnya aku dipromot jadi manajer. Oh, itu kok bisa? Wow, itu jadi kayak ada target upselling yang dimana memenuhi itu kan semua targetnya. aku memenuhi semua. Jadi kayak aku tuh bener-bener aku melawan yang apa ya, bener-bener apa yang ada di pikiran tuh. Aku tuh pengen ngebuktiin lulusan-lulusan yang emang diploma atau misalkan lulusan yang emang apa sih, orang belum pernah kerja dan ini pertama kali kerja, aku tuh bisa langsung upgrade gitu loh. Aku bisa langsung naik jadi atasan karena aku tuh pengen kan sebelumnya banget. kamu udah punya pengalaman loh. Iya. Bukan yang nggak punya kerja dari nol kan. Cuman gitu. kan pengalamannya itu sebagai staff dulu kan gitu. Cuman di sini aku 6 bulan, aku langsung dipromot jadi manajer gitu. Mulai lagi nih dramanya. Gila nih orang baru 6 bulan gitu kan. Di situ kayak mainnya store ya. Jadi di Indonesia itu kurang lebih waktu itu ada sekitar 20-30 cabang yang dimana setiap manajer itu tuh sebulan sekali tuh kumpul gitu. Jadi pas lagi kumpul, oh ini manajer barunya gitu. Kayak benar-benar kayak apa ya, kakak kelas yang sini-sin bawahannya gitu loh. Kayak terus di ospek nggak kamu? Iya mirip-mirip kayak udah berapa lama nanti di mute aja, udah berapa lama lo di sini gitu. Baru 6 bulan gitu. Oh karena biasanya supervisor di sana 1-2 tahun dulu baru naik. Aku 6 bulan langsung naik manajer gitu. Jadi kayak gimana ya, di situ ada targetan sih. Aku seneng karena aku tipenya adalah orang yang kompetitif saat itu. Jadi kayak mungkin bisa dikatakan kepribadian pada saat aku kuliah sama kerja itu tuh kayak langsung berbeda drastis. Gitu. Karena pada saat aku kerja, aku tuh orang kayak nggak terimaan gitu loh. Nggak terimaan ada orang yang lebih sukses. Kadang ngeliat story IG, kadang ngeliat teman-teman yang emang udah sukses, aku tuh kayak pengen ngebales, aku tuh bisa kayak dia, gitu. Aku tuh bisa juga jadi atasan. Aku tuh pengen juga deh punya kendaraan sendiri, HP sendiri dari hasil gaji. Kamu termotivasi dengan kesuksesan orang lain. Gitu. Cuman kadang aku tuh lebih ke kayak balas dendam positif gitu sih. Balas dendam ke diri sendiri. Bukan terus diracun gitu orangnya. Iya, tapi emang nggak baik sih sosmed tuh ya. Jadi kadang ngeliat story, ih enak banget, ih pengen deh kayak dia. Tapi kayak pengen kayak dianya itu trik dari aku adalah naik jabatan gitu. Itu kayak aku sama keluarga pun langsung kayak gak nyangka sih, 6 bulan langsung naik manajer gitu. Kira-kira aku pas lagi naik manajer ya kebantu dengan adanya target-target dari perusahaan itu sih. Jadi kayak ada 4 target yang dimana itu ada kayak ada target-target upselling sama audit QSC. Jadi kayak ada audit yang emang dari Singapura datang ke Indo gitu. Yang dimana itu kan karena brand internasional, jadi auditornya tuh bukan dari Indo. Auditornya itu dari luar negeri gitu. Jadi auditornya kayak bisa dibilang mirip kayak audit halal MUI gitu loh. Bisa kayak gitu. Nah itu skornya tinggi juga gitu. Jadi kayak aku naik jabatan tuh karena ini loh gitu. Cuman kadang yang namanya sesama persaingan ya, persaingan yang dimana gue di sini tuh udah 2 tahun gitu. Kamu masih di sana Yun? Udah enggak. Kenapa enggak? Aku pas karena udah di sana kurang lebih aku udah 3 tahun di sana. 3-4 tahun gitu. Jadi 6 bulan posisi SPV, sisanya itu posisi full manager. Nah di sana pas aku udah full manager, aku gak usah nangis. Kayak aku udah ngerasa cukup deh. Aku pengen upgrade karir lagi. Karena biasalah ya manusia masih aja ada kurang-kurangnya. Kayak ngeliat perusahaan lain, ih enak nih, apalagi dulu tuh SCBD lagi naik-naiknya nih. Wah kerja kantoran di Jakarta enak nih gitu. Yang emang apa sih, aku pengen coba di luar restoran deh. Tapi tetap ada kaitannya dengan F&B. Gitu. Akhirnya aku resign, ngajuin resign. Resign secara baik-baik sih, one more notice. Aku ngajuin resign, tapi sebelum aku ngajuin resign, aku tuh pasti ada loncatan yang emang aku apply kerja dulu. Ketika aku dapat, baru aku resign. Jadi pas aku dapat, alhamdulillah aku dapat di Jakarta. Gitu. Itu posisinya naik dari posisi sebelumnya. Oke. Gitu.
sesama manajer, tapi yang sebelumnya kan yang dihandle brandnya satu. Nah ini naik manajer posisi menghandle 5 brand gitu. Jadi F&B semua. Jadi kayak di situ tuh ada brand Jepang, ada brand Korea, brand lokalnya 2 sama brand coffee shopnya 1. Gitu. Jadi kayak wow, aku bisa mendapatkan ilmu F&B kayak itu dalam satu perusahaan tadi. Iya, satu perusahaan gitu. Kalau bisa dibilang brand manager juga bukan, tapi titelnya itu restoran manager, yang dimana itu multi brand karena ada 5 brand gitu. Nah di situ aku masuk, itu kan brand lokal ya. Jadi sebelumnya brand internasional nih. Yang emang aku masuk tuh aturan semuanya SOP, prosedur itu tuh udah rapih, kita tuh tinggal ngejalanin target gitu. Aku coba kayak menantang diri, coba deh aku di perusahaan lokal, tapi F&B gitu. Aku apply di sini, ya bisa dikatakan itu perusahaannya emang brandnya tuh bagus, terkenal, emang dia cabangnya se-Indonesia, itulah. Tapi sistem manajerialnya itu kurang baik. Dengan pasti ada pembandingan dari yang sebelumnya sama yang sekarang. Nah di perusahaan yang ini aku tuh cuman 4 bulan. Benar-benar sebentar, tapi bisa dikatakan yang sebentar ini aku tuh bisa pulang tuh sampai jam 3 subuh. Gitu. Karena mungkin ini bisa dibilang di Jakarta ya. Dulu kan di Cilegon gitu. Jadi kayak oke, aku orang Cilegon gitu. Tapi pas di Jakarta ada orang yang bilang kalau misalnya di Jakarta itu tuh lu kerja sama macan. Kenapa itu? Orangnya nggak mau nurut dan kayak ngaung-ngaung aja gitu, mulutnya tuh cocote mulu gitu. Maksudnya bawahannya? Iya, gitu. Apalagi gimana ya, dalam satu restoran itu kan kayak ada restorannya. Aku menghandle yang sebelumnya itu ada 20 staff, ini ada 55 staff. Waduh, lebih banyak gitu. Dan posisinya juga dia ada, jadi di bawah aku ada supervisor lagi, ada leadernya lagi gitu. Jadi aku ibaratnya dibilang gak usah pusing-pusing, lu kan di bawah lu masih ada bawahan yang emang bisa, lu nggak harus sampai ke anak cabang, maksudnya kayak ke anak staff kitchen atau misalkan kasir gitu. Cuman permasalahannya tuh di perusahaan ini tidak serapih di perusahaan yang sebelumnya yang tadi. Jadi pas aku dateng itu bener-bener kayak memperbaiki sistem gitu. Yang emang sebelumnya ada itu jadi ada. Nah, yang sebelumnya mereka itu tuh pada kena potongan. Ibaratnya kayak ada yang namanya potongan, satu staff itu bisa kena potongan tuh 2 juta. Kenapa? Potongannya kenapa? Ada yang namanya tuh inventory gitu. Jadi kayak ada perhitungan. Mereka tuh di restoran itu sudah sampai 5 kali ganti manajer. Gitu. Jadi udah 5 kali ganti manajer, itu staffnya tuh masih pada kena dapat potongan gitu. Potongan ini disebabkan dari inventory itu. Jadi kayak perhitungan bahan baku sesuai dengan aktualnya. Kalau di F&B tuh kayak misalkan aku belum menemukan ini sambungannya antara ganti manajer dengan pengurangan gaji itu. Jadi permasalahan di perusahaan ini kayak emang lagi ada potongan. Potongan itu tuh disebabkan dari inventory. Kan penyimpanan ini nih. Penyimpanannya kan gonta-ganti gitu ya. Karena ganti manajer otomatis yang disimpan juga gonta-ganti gitu atau busuk atau gimana gitu? Enggak. Jadi tuh ada yang namanya kayak sistem di komputer tuh kita tuh harus pintar main data. Nah, jadi kayak ada sedikit ngerti IT-nya dikit lah ya. Gitu. Jadi ini enggak gaptek lah gitu. Nah, aku tuh pas lagi masuk dikasih tahu sama anak cabang. Bu, di sana kalau manajer dipanggilnya Bu gitu. Bu, di sini udah sampai ganti 5 kali manajer gitu. Gaji kita tuh setiap bulan bisa dibilang gak pernah dapat penuh, gak pernah. Selalu ada potongan tuh biasanya sampai 2 juta. Aku tuh kayak langsung sakit hati gitu loh. Apalagi gajinya berapa? Iya sebenarnya lumayan gede sih, gitu. Buat di Jakarta soalnya kan. Tapi yang namanya aku lihat kondisinya tuh ada staff-staffnya tuh ada yang udah punya anak, udah pada nikah. Jadi kalau yang di sebelumnya itu tuh staff-staffnya tuh walaupun udah pada mature, tapi masih inilah orangnya tuh masih gaul gitu. Tapi kalau yang di sini benar-benar kayak mungkin ini karena perusahaan lokal juga kan, gitu.
aku ngeliat tuh banyak orang tua gitu. Banyak orang tua yang dimana juga umur-umurnya tuh pada di atas 30-an semua. Jauh banget lah dari aku gitu kan. Tuh kayak bener-bener langsung sedih gitu loh. Hah, serius kalian selama kerja di sini kurang lebih 2 tahun gitu nggak pernah ngedapetin gaji yang utuh, nggak pernah gitu. Padahal kita nggak, ibaratnya kayak mereka tuh, kita tuh nggak salah apa-apa gitu. Jadi itu tuh kayak ada sistem yang dimana tuh di bagian atasannya itu tuh yang menghandle gitu. Nah mungkin aku bisa mengatakan ini salah mungkin input atau gimana? Bisa dikatakan salah input, bisa dikatakan emang hitungnya tidak sesuai aktual gitu. Jadi karena ada selisih, ya selisihnya itu dianggap potongan. Oh alah. Gitu. Oke. Gitu. Nah aku kayak menganggap kenapa sih ada potongan kayak gini? Ya udah akhirnya aturan yang ada dari pusat itu benar-benar kayak cek CCTV, mereka tuh udah sesuai gramasinya belum? Udah sampai 30 gram belum? Udah sampai apa? Pada saat penyajiannya tuh mereka tuh udah terkontrol dengan baik belum sih? Apakah mungkin masalah sebelumnya itu bukan dari manajernya, tapi itu emang dari personalnya, dari anak-anaknya yang kayak misalkan aturannya harus 100 gram, dia tuh kayak asal tuang-tuang aja. Itu kan kalau emang selisih, langsung yang kelebihan itu tuh dikena denda. Jadi ini kayak ini kan antara yang masuk sama yang keluar itu beda gitu. Iya, kan, ya? Intinya kayak gitu. Nah, dari situ aku kayak langsung bener-bener jam kerjaku tuh sebenarnya tuh dari pagi sampai sore. Tapi karena pengen ngelihat operasional dari pagi sampai subuh. Oke. Sampai subuh ada operasional? Operasionalnya sampai jam 1. Wah. Jadi aku benar-benar dari pagi sampai ini aku benar-benar ngeliatin kinerjanya mereka. Nah, kamu pulang nggak itu? Hah? Pulang? Tetap pulang, cuman yang namanya greget ya gitu. Ini anak-anak gue tuh udah bener belum sih sebenarnya kerjanya gitu. Nah akhirnya ditemukan pada nggak bener. Oh, oke. Ya udah akhirnya aku di situ ada yang bilang yang tadi kayak macan di Jakarta. Ya aku harus jadi raja singanya. Oke. Pada nggak denger gitu. Lu mau ngapain sih di sini? Bener-bener aku masih ada chattingannya kayak bener-bener mereka tuh pada ngelawan gitu. Lu tuh nggak akan bisa di sini. Kita bakalan tetap kena potongan. Tapi kayak mereka tuh langsung negatifnya. Kita bakalan tetap kena potongan. Kita bakalan tetap nggak dapetin gaji yang utuh. Aku bilangin sampai kayak bener-bener marah. Kalian tuh bisa dapetin gaji yang utuh asal nurut sama gue. Gitu. Lu nurut sama gue tuh sampai jam 3 subuh tuh gara-gara kalian. Dan aku tuh dapet. Ini bukan masalah dari atasan sebelumnya, tapi ini dari masalah kalian. Gitu. Kalian sendiri tuh yang kagak nurut gitu. Ya udah akhirnya nurut. Mereka tuh makin kesini tuh makin nurut. Cuman dramanya tuh selama 2-3 bulan itu mereka banyak yang emang kayak ngatain lu tuh gak bakalan bisa sama bawahannya sendiri gitu. Kayak lu tuh anjing gitu. Kayak semua kalimat-kalimat kotor itu tuh kayak dihina ke aku gitu. Okay. Tapi hati aku tuh masih terenyuh ketika ada salah satu staff yang emang baik bener gitu ngasih tahu kita tuh nggak pernah dapetin gaji yang Kenapa nggak dipecat aja? Wah nggak mau. Aku tuh suka ngubah seseorang gitu. Jadi kayak aku nggak bisa mecat. Apalagi ibaratnya pasti aku nurut lah ya dari SP 1, 2, 3 baru cut gitu. Oke. Cuman emang saat itu aku mainnya dari SP. Ada yang sampai SP3? Ada 2 SP2. Ya akhirnya kan keluar juga tuh. Enggak. Akhirnya dia nurut sama aku gitu. Jadi karena sudah SP3. Kalau belum SP3 nggak nurut. Nah di bulan pertama aku tuh masuk, mungkin mereka tuh kayak kaget. Biasanya manajer sebelumnya itu nggak ada yang sampai mantau operasional. Oke. Karena biasanya udah pagi sampai sore aja. Tapi kan aku kayak greget, ini kemana gitu. Tapi kalau aku ya ini nggak tahu. Sebenarnya mungkin nggak perlu dibahas juga. Tapi aku pengen bahas gitu. Iya. How? Duluan mana? Mereka melakukan tindakan itu atau pengurangan gaji dulu? Ketidaksesuaian inventory dulu atau mereka yang melakukan tindakan yang tidak sesuai SOP? Karena bisa jadi 2 kan. Bisa jadi inventornya yang salah, mereka kurang gaji, terus mereka kerjanya seenaknya sendiri. Itu yang kedua. Ini yang kedua. Oke.
Berarti bukan yang pertama, bukan mereka seenaknya sendiri terus inventorinya itu bukan. Berarti masalahnya karena adanya pengurangan kesalahan inventory itu ya kesalahan. Dan ditambah personalnya juga. Oke. Gitu. Jadi kayak makin gitu. Yeah. Biasanya namanya potongan kan paling cuma berapa ratus, tapi ini berarti kayak kan itu karena mereka kecewa kan. Iya. Mereka kecewa dengan kebijakan, bukan salahnya mereka, akhirnya mereka kerjanya sekenanya aja. Iya. Dan semakin ke belakang mereka semakin nggak percaya, akhirnya semakin sekenanya gitu kan. Iya, apalagi misal ada kedatangan orang baru lagi nih. Dari mana lu? Kayak, woi gue datang gue atasan lu loh. Ini sampai bener-bener kayak lu siapa? Gitu. Gue di sini ya buat bantu sini gitu. Apa masalah lu? Nih gue bantu gitu. Akhirnya di bulan pertama mereka tuh mulai respect sama aku ketika di bulan pertama itu mereka bisa dapetin gaji yang full. Oke. Gitu. Jadi aku bilang, ingat nurut sama gue. Bulan depan kalau lu nggak nurut sama gue, lu kena lagi. Gitu. Jadi aku juga benar-benar nyesuaiin. Ya ini pas aku cek, ini seleksinya paling cuma sedikit yang emang masih bisa angka toleran lah. Gitu. Ada temuan yang emang mereka overserve yang bisa dibilang kalau di makanan kan ada gramasinya gitu. Kelebihan, aku langsung tegur. Gitu, makanya bener-bener biasanya manajer kayak di ruangnya sendiri gitu. Aku di kitchen, terus aku sambil bener-bener ngeliatin mereka. Gitu. Di kasir, aku bener-bener di kasir. Jadi kayak bener-bener aku operasional itu bener-bener mantau. Gitu. Sampai akhirnya mereka kerja benar, ngelihat kerja aku sampai subuh, sampai jam 3 subuh. Ada rasa inilah kayak iba ya. Kayak kasihan gitu, dia beneran serius selama kita gitu. Pas lagi gajian itu hari deg-degan buat aku. Mereka dapat full nggak ya gitu. Pas aku cek mereka turun, mereka tuh sampai double check. Pas lagi turun itu gajinya full. Mereka tuh ngeloncatin aku. Jadi kan di store itu ada aku tuh yang ibaratnya posisi tertinggi. Dia langsung nanya ke orang pusat yang emang dimana kayak OM-nya lah. Ini beneran kita gajinya full. Terima segitu. Beneran kok. Dari situ ya mungkin mereka takutnya itu dari kantongmu kali. Akhirnya langsung kayak bener-bener hari itu mereka tuh ada yang nangis. Gitu. Ada yang emang bener-bener terima kasih gitu. Aku langsung kayak makasih udah nurut sama gue. Tapi kenapa kamu cuma sebentar di sana? Aku cuma sebentar di sana. Aduh, ini ada dramanya lagi gitu. Jadi ini perusahaan terdrama menurut aku ya dari semua pengalaman gitu. Jadi selama aku udah sustain ibaratnya dalam 1-3 bulan sampai 4 bulan tuh udah nggak pernah ada yang namanya potongan gitu. Dan mereka tuh aku langsung menganggap mereka tuh dari sekian 55 staff gitu kayak bisa dibilang tuh sayang sama aku gitu. Jadi kadang ya udah kita namanya juga orang kalau misalnya dikasih sangu gitu makin sayang lah ibaratnya. Kadang aku juga sering jajanin gitu. Aku sering ngadain briefing seminggu sekali. Ini gimana evaluasinya? Yang dimana mereka tuh nggak ngedapetin hal yang seperti itu sebelumnya. Jadi mereka di manajer sebelumnya. Iya gitu. Jadi kayak aku bilang, ayo kita weekly meeting. Ada yang emang waktu itu ada yang kena COVID, ayo kita tetap meeting. Gitu. Jadi tetap kita harus ada yang namanya evaluasi. Ada masalah apa walaupun kita udah nggak ada potongan, kita tetap harus perhatikan hal yang lain gitu. Kita udah nggak ada potongan, coba yuk kita cari ada target bonus nggak? Gitu. Nah, udah akhirnya dari situ emang nggak dapat bonus sih. Cuman yang penting mereka tuh ngerasa ini udah mendapatkan gaji yang full gitu. Nah, ada suatu aturan ibarat di bulan ketiga dan keempat yang dimana itu tuh mencekik anak cabang lah. Yang salah satu aturan itu kayak itu karena pandemi atau memang aturannya gitu? Ada pandemi, terus ada pengurangan staff. Ada pengurangan staff yang dimana aku tuh yang kayak langsung jadi pahlawan gitu loh. Kenapa? Anak-anak gue tuh nggak salah gitu. Anak-anak gue didik mereka dari yang merekanya tuh bandel sampai mereka tuh nurut gitu. Sampai mereka tuh benar-benar ikutin aturan gitu. Yang penting visiku adalah mereka kerja yang benar, udah mereka nggak bakalan kena SPL atau kesalahan gitu. Terus kenapa tiba-tiba tempat aku yang dijadikan pengurangan? Oh, yang lain enggak?
Yang lain nggak ada pengurangan? Enggak. Mungkin ini penjualannya kali? Enggak? Tinggi sebenarnya. Penjualannya tuh tinggi. Cuman kayak apa? Karena nggak ada sounding sih. Kalau misalnya ada sounding, mungkin aku lebih paham. Aku tuh kayak kaget tiba-tiba ada aturan besok langsung besok kurangin segini staffnya. Aku langsung kaget, ada salah apa nih, ada apa nih gitu. Sedangkan kayak profit and loss-nya aja aku nggak mengetahui gitu. Akhirnya dari situ ada permasalahan lah antar aku dengan atasan yang di pusat gitu. Antar atasan yang di pusat itu aku kayak lebih sering ini ya, ada aturan aku melawan gitu. Tapi melawan di sini adalah aku tuh mewakili semua anak cabang. Jadi aku tuh di cabang ini. Tapi permasalahan ini nih nggak cuma di cabang kita, emang ada cabang lain yang dimana tapi lebih sedikit pengurangannya. Mungkin staff kita lebih banyak ya gitu. Jadi staffnya lebih banyak dikurangin. Nggak ada yang berani ngasih tahu kendala di cabang tuh seperti apa gitu. Jadi aku tuh kayak greget, ayo dong kita yang sesama manajer tiap cabang gitu, kita ngasih tahu keluhan kita gitu. Nah ada aturan itu, mereka tuh langsung kayak yang ada grup pribadi gitu, ini ada aturan ini, kita tuh nggak bisa terima gitu. Aku tuh kayak ngerangkum masalah-masalahnya. Terus pada saat ada meeting sama pusat, aku tuh ajuin, aku tuh bilang nggak bisa pak gitu, ada aturan ini nggak bisa pak gitu. Sampai akhirnya ternyata selama 3 bulan itu aku tuh itu lagi dinilai probasi secara diam-diam gitu loh. Kalau sebelumnya kan probasinya melalui action plan gitu ya, presentasi gitu, tapi ini dinilai dari pekerjaannya gitu. Aku dikasih surat bahwa aku nggak lulus probasi gitu. Nah lo kontraknya dulu piye? Kok tiba-tiba probasi itu bukannya tetap ada di kontrak bahwa ada, cuman itu. Aku tuh nggak ngeh gitu loh. Karena biasanya kan kayak ini dinilai probasi ya saat ini gitu. Jadi kayak aku fokus dengan apa yang aku kerjakan saat itu mengenai potongan cabang gitu. Aku tuh ngerasa ini udah bener loh. Dari yang sebelumnya berantakan, banyak yang bilang tempat aku tuh kayak kandang ayam. Tapi sekarang udah rapi, proper sebagai restoran. Bukan kandang macan. Udah bukan kandang macan lagi gitu. Kandang kucing ya. Gitu. Dan anak-anakku pun yang dari sekian 55 itu kayak bertanya-tanya, ada masalah apa gitu. Perasaan dia tuh yang paling benar, udah nggak ada potongan, terus udah proper lah outletnya juga gitu. Jadi mereka tuh di situ ngerasa kehilangan, dan aku tuh ngerasa dari 55 berapa yang harus dikurangi? Belasan. Nggak sampai 20 berarti ya? Nggak nyampe sih, cuman banyak. Cuman kita 5 lantai bun. Yang ngefek banget. Kecuali di satu lantai yang sama kan. Iya gitu, itu 5 lantai. Dan apa ya, itu hari tersedih buat aku. Kadang aku tuh kalau sampai sekarang tuh aku masih ngebayangin kayak susah banget aku ngubah mereka dari yang nggak bener jadi benar gitu. Dari yang emang mereka nggak ngikutin aturan SOP itu jadi benar gitu. Itu tuh sebenarnya kita ngurusin people itu lebih susah daripada ngurusin produk. Iyalah. Itu lebih susah. Terus aku dapat surat kalau aku tuh nggak lolos probasi gitu. Terus sampai pertimbangannya apa? Karena kamu ngeyel atau yang lain? Jadi pas aku tanya nih, aku jangan cuma dicari-cari gitu. Pas aku tanya, ternyata adalah attitude. Karena apa, melawan atau mempertanyakan kalau aku sih atasan? Kalau aku ngerasanya adalah itu tuh mewakili perasaan hati anak-anak yang di bawah, paling bawah. Karena yang bisa menyentuh pusat adalah aku kan. Jadi misalkan ada anak masalah cabang, nggak mungkin mereka langsung loncat kan gitu. Emang yang lain nggak ada yang bisa menyentuh pusat?
Bukan nggak mau loh ya? Ada. Nggak bisa. Bisa. Tapi nggak mau. Ya aku ya speak dong. Aku kasih tahu ada problem di mana. Kenapa aku menolak? Aku tuh pasti kasih tahu juga gitu. Jadi sampai aku kasih tahu, tanya ke HRD-nya. Bu, mohon maaf, saya tidak diterima probasi karena apa ya? Ini penilaiannya dari atasannya, Bu. Ya, yang aku masalahnya itu yang aku speak itu adalah ke atasanku sendiri. Oh, gitu. Okay. Jadi aku sampai nanya ke atasanku, Pak, ini sebelumnya dari HR ngasih tahu kalau ada hasil penilaian aku lah selama ini, tapi tidak lolos nih Pak, gitu. Ada masalah apa dan mungkin ada yang bisa saya pelajarin, gitu. Kamu nggak lolos tapi kamu masih tetap di Hengri kok. Dia kamu nggak lolos tapi tetap masih di sini kok, gitu. Nanti di Hengrinya di-cut gitu. Tapi demosi. Gitu. Ya tetap aja dong gitu. Masa aku yang tadinya dari manager itu jadi PIC. Jadi seorang PIC gitu. PIC area. Ya nggak bisa Pak. Sebenarnya ada masalah Pak. Sampai dikasih tahu itu masalah attitude. Tapi aku tuh nggak yang emang bertanya-tanya kenapa lagi. Tapi itu udah cukup tahu. Aku tuh kayak ngerasa ini bukan aku yang salah. Terus kamu mundur. Akhirnya aku mundur aja. Baik-baik ya tapi. Aku mundur baik-baik. Aku bilang sampai ke pusatnya juga. Ibaratnya yang sederetan mereka. Aku bilang aku minta terima kasih gitu. Nih outlet ini gue tinggal baik-baik kok. Dan gak ada masalah. Gitu. Dan langsung anak-anak cabangku pun langsung kayak pada apa ya? Pada keluar. Pindah ke kamu. Udahlah aku ikut sama Mbak Duyun aja. Pada bisa dibilang pada nangis sih, gitu. Pada nangis sampai nangis bahagia pasti. Nangis. Ya kira lu keluar. Oke. Itu aku ngerasa udah ada keluarga lah di sana gitu. Apalagi sampai kayak aku menghabiskan waktuku pagi sampai subuh itu di sana gitu. Pada saat hari last day dan seminggu sebelumnya, mereka tuh sampai mempersiapkan kayak ngasih bunga, ngasih kue, yang dimana kayak good luck Bu Yuni gitu. Dan kita ada mengadakan game seru, yang dimana itu kayak tukar-tukaran kado, dan kayak kita bisa dibilang itu kayak ada evaluasi sedikit kayak kerjaan, tapi kayak lebih ke unek-unek tiap orang gitu loh. Gue nggak suka nih sama atasan gue nih kayak gini gitu. Dia ngasih tahu sejujur-jujurnya pada saat acara itu. Dan itu acara yang pertama untuk aku. Gitu. Kayak di sebelumnya aku baru ngerasain kekeluargaan di kerjaan tuh seperti ini ya. Bukannya emang kekeluargaan yang kayak di kantor. Kamu tuh udah anggap aja ini kayak keluarga sendiri loh. Kan biasanya ada emang perkantoran tuh kayak anggap aja ini keluarga sendiri, tapi itu kayak kalimat fatal yang dimana kayak kita anggap kamu keluarga tapi ternyata disuruh pulang lebih lama gitu. Tapi kalau ya karena keluarga. Iya. Nah ini aku ngerasa bener-bener ini keluarga buat aku gitu. Hanya waktu 4 bulan aku tuh bisa membuktikan dari beberapa manajer sebelumnya gagal, bisa dikatakan aku 4 bulan berhasil. Tapi kalau lolos kamu ada penyesalan nggak Yun? Keluar gitu ada penyesalan nggak? Enggak, karena apa ya, aku keluar dari situ aku banyak dapat pengalaman sih, gitu. Pengalaman menghandle orang. Karena itu bener anak-anaknya tuh susah banget, kayak dibilang historia tuh datang-datang kayak siapa lu gitu, kita nggak butuh gitu, lu nggak bakalan bisa gitu. Aku ngebalikin yang mereka ya dari ngomong kayak gitu tuh sampai bilang kita butuh kamu Bu Yuni gitu. Jadi pas aku keluar siapa lagi yang bisa, sampai mereka tuh pada bilang gitu. Tapi aku nerimanya keren loh, kamu itu kayak memperbaiki sesuatu. Setelah ini baik, kamu pergi, terus kamu pindah ke tempat lain. Setelah baik kamu pergi pindah ke tempat lain. Iya gitu. Ya, jadi itu hari terakhir aku 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Mereka nulis aku ini ada di feed IG. Jadi aku share foto. Dia tuh nulis Bu Yuni yang selalu royal,
baik, kemudian tegas. Kalau ngomong nggak berhenti. Loyalitas banget untuk ini perusahaan ini pokoknya gitu. Terima kasih atas pertemuan waktu yang singkat ini. Dari apa sih ini dia, badai pasir sampai ada pelangi. Okay. Mereka sampai so sweet ini, mungkin nanti Mas sambil lihat ya. Dia sampai ngasih notes kayak terima kasih Bu Yun. Wow, itu hari aku sampai nangis, bener-bener nangis, mereka pun nangis juga gitu. Jadi itu bener-bener kayak perpisahan yang dimana aku nggak bisa ngelanjut di situ dan mereka pun harus merelakan yang terbaik lah bisa dibilangin. Oke. Ini akhirnya ya tetap ada pemotongan karyawan toh. Setelah kamu keluar tetap ada. Akhirnya tetap ada. Cuman yang aku kagetkan itu adalah nggak ada sounding. Oke. Itu sih gitu. Jadi emang aku ada kayak omongan nggak bisa. Tapi pasti selalu ada reason gitu. Ternyata itu dirangkum sebagai permasalahan attitude. Gitu. Ya tapi kalau kamu diem aja juga itu nggak bakal. Iya, aku sampai kayak mikir ini Jakarta loh, masa kurang open minded sih gitu. Benar. Gitu. Jadi kayak yaudah mending gue keluar aja deh. Gitu. Gue keluar dari situ sampai ada kakakku yang di Jogja ini, ada perusahaan itu, dia bilang ngasih tahu ke aku, kamu daripada kerja terus di F&B, ini kakakmu loh yang punya F&B 32 cabang loh. Kenapa kamu nggak kerja di sini aja gitu? Ya ngapain kerja di situ? Ya belak-belakan aja. Kurang ntar gajinya di Jogja. Ya elah. Maksudnya kayak udah kamu bisa ibaratnya kayak jadi bagian direksi gitu. Oh yaudah kayak gitu. Aku benerin gitu. Jadi pas aku datang di Jogja, wah bener-bener berantakan sekali ya Bu. Lebih berantakan dari yang sebelumnya. Lebih berantakan karena ibaratnya kayak apa sih? Kasarnya kayak warung-warung lah. Warung-warung cuman cabangnya banyak gitu. Yang emang nggak ada SOP, cuman ada gramasinya doang gitu. Belum ada inventory, belum ada balancing, belum ada departemen. Oke. Jadi selesai aku dari perusahaan sebelumnya. Oke, itu franchise atau punya sendiri semuanya? Sendiri semua. Gitu. Jadi emang dari kakakku nggak mau franchise karena nanti bakalan khawatir emang mengubah kualitas. Betul. Gitu. Jadi emang semua cabangnya itu tuh terpusat. Nah, aku pas lagi selesai dari perusahaan sebelumnya, kakak tuh tahu kalau aku tuh sedramatis itu aku nangis-nangis dan dia tahu juga dan udah pernah ke restoran tersebut. Gitu. Jadi kayak udah melihat physically lah kayak restoran tersebut tuh seperti apa. Ya bisa dikatakan emang bagus gitu, apalagi 5 brand kan. Dan ya udah langsung kasih tahu, udah kamu di sini aja gitu. Karena mungkin kayak ngeliat kasihan ditambah ini ilmu kamu udah banyak di F&B gitu. Di hotel di restoran brand internal udah, di brand lokal juga udah. Apalagi di brand lokal udah menggait Jepang, Korea, Indo dan coffee shop gitu. Jadi akhirnya masuk di tempat kakakku, aku di Jogja. Wow, kayak benar-benar berantakan. Aduh, berantakan dan itu tuh belum ada departemen. Udah ada HO. Jadi kayak belum ada yang namanya departemen marketing, departemen keuangan, departemen HR dan ibaratnya yang emang proper untuk sebagai head office gitu. Nah dari situ ibaratnya aku kayak sebagai konsultan gitu. Ini ibaratnya pekerjaan pertama aku sebagai konsultan gitu. Jadi kayak aku memberanikan diri, aku membuka jasa konsultan F&B. Ngapain itu tugasnya? Untuk memperbaiki operasional. Biasanya apa kendala operasional itu? Kendala operasional adalah ada konsultan itu ada spesifikasinya. Ada konsultan F&B yang emang khusus untuk makanan. Oke. Jadi yang emang orang mau buka coffee shop gitu atau misalkan mau buka resto, dia tuh udah ada temanya tapi bingung mau ngadain menu apa gitu.
Itu konsultan yang emang spesialis makanan gitu. Ada konsultan yang bagian untuk keuangan dan operasional. Nah, itu yang emang membantu dari sisi shift-nya. Ya emang dia tuh salah selama ini dan nggak tahu keuntungannya berapa dan kerugiannya berapa. Gitu. Dan belum ada aturan-aturan standarisasi gitu. Nah, mungkin karena masalah sebelumnya sudah memperbaiki gitu ya, memperbaiki di perusahaan sebelumnya, aku jadi memperbaiki ini. Akhirnya aku perbaiki dari sisi operasionalnya. Grooming pun belum ada standar grooming. Enggak ada kayak, seragam gitu. Ada, tapi kayak enggak yang emang dijadikan pedoman gitu, kayak emang panduan panduan operasional dari sisi grooming, dari sisi di cabang openingnya ngapain, closingnya ngapain, hal-hal apa aja yang harus dilakukan, itu belum ada. Jadi kayak sewarung itu aku perbaiki kurang lebih selama hampir 1 tahun sih sampai sekarang gitu. Jadi aku alhamdulillah bangga menjadi bagian dari bisnis kakakku di perusahaan ini. Itu yang gitu. Warnanya pink itu bukan sih? Bukan, itu kompetitor, Pak. Ya makanya itu yang tak tanyain tadi. Iya. Kalau aku nanti ini ya. Sama kompetitor itu. Ini nggak boleh masuk. Nggak boleh. Yang ngapain kamu sebut? Ini merepoti editor aja kamu itu, ya ampun ya. Ya paling kasih tahu itu kompetitor. Iya, Itu kan jadi, cukup di situ tadi. Nggak usah sebut merek-merek. Keceplosan. Jadi nah selama aku di sini di Jogja, aku tuh suka manas-manasin gitu. Jadi perusahaan sebelumnya itu nggak tahu kalau itu punya kakakku. Jadi nganggepnya adalah aku dari sana tuh aku upgrade lagi jadi head of operasional gitu. Padahal itu sebenarnya perusahaannya kakakku gitu. Aku kerja di sana, aku panas-panasnya ruangan kerja kayak gini nih gitu. Ruangan kerjaku lebih proper. Kenapa harus panas-panasin sih? Kayak kenapa harus panas-panasin? Lu tuh sebenarnya butuh gue. Karena tapi kalau kamu panas-panasin kayak seolah-olah gue yang butuh lo gitu loh. Iya sih. Tapi kayak aku berarti kamu punya mantan tapi kamu masih pamer dengan tujuan mantanmu lihat. Itu kan ini kayak ngebalikin gitu. Ya. Aku dari kamu aku lebih sukses loh. Kayak gitu loh. Makanya apa sih? Ya aku di sana memperbaiki dari yang berantakan jadi enggak gitu. Terus jadi, setelah selesai kamu keluar? Selesai ya paling mobile sih. Karena aku butuh cuan lebih apa? Gitu. Aku butuh sesuatu yang emang lebih karena kayak kita sendiri itu butuh uang ya, setuju. Jadi di Jogja sebenarnya sih cukup untuk aku. Makanya saat aku di sini, aku tuh nyambil di tempat lain, Mas. Gitu. Jadi aku nyambil membuka jasa yang konsultan F&B tadi. Gitu. Ada teman yang mau buka coffee shop atau misalkan mau buka resto, dia mau bikin menu. Aku bilang ke aku aja gitu, gratis. Karena aku mau butuh portofolio. Lah kenapa menu nggak dibikin sendiri? Kenapa harus sama Yuni? Maksudnya kenapa harus dengan konsultan? Karena beberapa orang nggak mau ribet. Itu satu. Yang kedua, nggak ngerti perhitungan HPP. Penjualan pokoknya nanti gimana, margin yang diambil tuh nanti berapa persen. Itu tuh orang nggak paham. Jadi Yun, tapi kamu boleh nggak spill tentang penghitungan HPP? Wah, nggak boleh ya? Agak. Atau gini aja, standarnya itu justru rahasianya. Justru. Karena kalau aku ngasih tahu langsung pada tahu semua. Kalau persentase boleh nggak? Misalnya HPP itu sebaiknya kenaikannya berapa persen? Atau dinaikkan berapa persen? Nggak boleh juga. Kalau nggak boleh ya nggak jangan ngomong. Karena setiap orang itu punya best practice-nya sendiri dan itu kayak
Itu yang membedakan gitu. Nah, karena aku nyambil gitu, jadi ada teman-teman yang mau buka coffee shop, aku yang menawarkan diri, pakai aku aja, sini aku yang bikin menunya gitu. Khusus coffee shop atau yang lain? Bebas apapun. Karena ada, alhamdulillahnya ya, sebelumnya pas lagi kuliah ada belajar tentang makanan western juga kan, western, pastry juga udah belajar gitu. Mungkin yang belum belajar itu sushi. Gitu, sushi dan dimsum-dimsuman. Itu masih bisa kalau itu kayak emang makanan dan menu yang biasa ada di coffee shop aja sih. Gitu kan. Itu kan menu-menunya masih standar ya, kayak churros atau misal kentang atau ya menu-menu rice bowl lainnya. Gitu. Jadi aku di sini aku nyambil kerja-kerja lagi. Gitu. Nyambil di sana, terus ada ini di luar F&B sih. Tapi kayak aku sambil kerjanya itu tuh karena ini di Jogja, gitu. Ini budayanya tuh kaya banget di Jogja, gitu. Aku ada mata kuliah dulu kan tentang guide, tentang industri perjalanan wisata, gitu. Ada yang emang nama tempatnya itu tuh kayak walking tour, atau nama komunitas museum. Ya malah museum loh. Iya. Aku join, gitu. Nah, join sebagai peserta. Join sebagai peserta. Nah, pada saat join sebagai peserta itu ada salah satu event. Untuk bisa hadir di event tersebut itu diseleksi. Nah, aku masuk seleksinya dari 200 orang jadi 20 orang. Nah, dari 20 orang itu dia yang kadang suka diberangkatin, misalkan ada acara dari Cagar Budaya. Buat bikin konten. Makanya aku konten mulu sekarang. Bener. Gitu. Instagram kok jalan-jalan terus sama Cagar Budaya sama BCB kan kemarin. Itu. Jadi dari 20 orang sekian, itu misalkan ada acara ke Candi Ceto atau Candi Gebang atau semuanya itu yang diberangkatin adalah 20 orang yang terpilih sebelumnya gitu. Jadi dapet tambahan lagi nih, kayak tour leader lah. Ibaratnya di sana kita bawa tamu. Gitu. Oh, kalian bawa tamu? Iya, jadi tergantung tamunya. Waktu itu ada tamu yang emang dari umat Hindu, ada yang tamunya emang dari penari, tapi emang yang ada kaitannya dengan budaya. Dan pariwisata. Tapi tamunya itu sudah disediakan? Udah disediakan. Gitu. Tambahan lagi nih, kan? Udah ada kerjaan utamanya, ada nambah lagi kerjaan yang emang konsultan, nambah lagi yang acara jalan-jalan. Gitu. Terus kamu meninggalkan Jogja? Agak berat sih setelah makin nyaman gitu. Sambil di situ lagi dulu aku pernah nari, tapi itu pun nari yang emang aku masih belajar gitu. Itu pun pas lagi mata kuliahmu. Iya. Aku jadi tertarik karena ada acara di Sonobudoyo. Itu yang acara menari. Praktik nari itu. Praktik nari yang dari tiket itu ya? Iya, betul. Dari tiket. Nah, dari situ aku kayak kepikiran, aku tuh pernah nari golek ayun-ayun. Tapi itu pas kuliah kan, gitu. Ya kan pernah pentas juga? Iya, pernah pentas juga. Akhirnya aku join, gitu. Jadi, itu buat nambah kegiatan. Gitu. Makin gak bisa lepas nih dari Jogja, gitu. Jadi, ya gimana ya, kadang ada orang kayak bilang, Yun kamu tuh gak capek-capek po. Kayak ngeliat storymu tiap hari tuh pasti beda-beda, gitu. Karena aku tuh memaksakan diri, aku tuh pengen sibuk. Ketika aku tua nanti, aku tuh udah punya banyak bekal, gitu. Atau misalkan ternyata aku punya jodoh yang ternyata dia nyuruh aku di rumah aja, aku udah punya banyak ilmu, gitu. Aku bisa melakukan hal yang bisa dikerjakan dari rumah, gitu. Jadi sekarang tuh aku kayak memaksimalkan pada saat aku di Jogja, aku ikut acara ini itu, workshop, batik, nge-guide, leader, gitu, lead gitu-gitu. Walaupun memang itu jauh dari F&B, tapi aku masih ingat kuliah aku dulu apa, pariwisata. Ada F&B-nya, ada jalan-jalannya. Ya, betul. Oke Yuni, terima kasih banyak atas sharingnya. Banyak banget. Iya, banyak banget yang dipotong juga. Yang harus dipotong. Mungkin titel-titelnya aja. Oke, siap. Nanti di pip gitu ya. Ya, oke. Sekali lagi terima kasih banyak Yuni. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Yuni. Semoga sukses selalu dan semoga besok kalau posting-posting nggak perlu untuk ditunjukkan ke orang lain ya.
biar satu lagi nih. Okay. Mas Cherry ini dosen, bisa dibilang dosen terbaik untuk aku. Karena ada beberapa dosen lain yang emang aku lulus ya udah biasa aja. Tapi pas aku lulus, yang aku inget tuh selalu Mas Cherry. Gitu. Karena udah muda, masih muda, tapi ilmu Mas Cherry yang diajarkan tuh kadang masih ingat sampai sekarang. Jadi kadang aku ada acara cagar budaya, ada nari, yang keinget tuh, ini kalau Mas Cherry nggak ngajarin, aku nggak bisa nih di sini, gitu lah. Oke. Gitu. Ya kebetulan aja aku jadi dosennya waktu itu. Ya toh. Kalau yang lain ya yang diingat orang lain juga. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Yuni. Salam sehat dan bahagia selalu. Matur nuwun.